semuanya, hari ini kita akan membahas seputar Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020. Kenapa nih? Karena kita masih belum berhasil move on dari pembahasan yang kemarin nih Bir. Nah, kenapa kita bahas lagi Olimpiade dan Paralimpiade? Karena ini bisa menjadi salah satu contoh ambiguitas penyandang disabilitas. Ya, jadi setelah kita analisis lebih lanjut, ternyata ambiguitas penyandang disabilitas adalah bentuk eksplorasi diskriminasi kepada para penyandang tersebut. Nah, ini mungkin terjadi di sekitar kita. Nah, salah satunya di Paralimpiade kemarin kan. Kamu udah punya banyak contohnya deh. Iya nih, jadi cerita sedikit dulu ya Bir ya soal Paralimpiade yang kemarin. Jadi gini, Indonesia itu mengirim 23 atlet ke Paralimpiade Tokyo 2020. Dan Indonesia berhasil meraih 9 medali di Paralimpiade Tokyo 2020. Ada 2 medali emas dari Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadiah di sektor ganda putri. Dan di sektor ganda campuran ada Hari Susanto dan Leani Ratri Oktila. Lalu Indonesia juga mendapatkan 3 perak melalui Ninengah Widiasih cabang angkat berat, Deva Anri Musti dari bulu tangkis tunggal putra, dan Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis tunggal putri. Lalu di perunggu kita dapat 4 perunggu dipersembahkan oleh Sabto Yoga Purnomo dari cabang atletik di nomor lari 100 meter, 2 perunggu yang disumbangkan oleh Suryo Nugroho di tunggal putra dan Freddy Setiawan di tunggal putra juga. Oke nih Bir, jadi kan Indonesia itu di Paralimpiade tahun 2016 itu berada di peringkat ke-76 dengan memperoleh 1 medali perunggu. Nah, di tahun 2020 ini dengan total 9 medali, Indonesia berada di peringkat ke-43 yang awal target peringkatnya itu di 60 gitu. Jadi ini sebenarnya kan peringkatnya melampaui target banget kan ya Bir ya? Gitu. Nah, terus selain itu ini medali emas pertama setelah 41 tahun sejak Paralimpiade di Belanda di tahun 1980 Bir. Tapi kemenangan ini sayangnya pemberitaannya tuh masih sedikit sekali gitu Bir. Padahal prestasinya tuh nggak kalah dan kemenangan-kemenangan di Paralimpiade itu memberikan pesan kesetaraan gender dan non-diskriminasi sebetulnya kan? Iya, kalau dilihat peringkatnya Olimpiade sama Paralimpiade lebih tinggi peringkat Paralimpiade, tapi ternyata exposure beritanya lebih sedikit. Ini adalah hasil pantauan media daring dari sistem Mahadata Laboratorium 2045. Di sini bisa dilihat bahwa yang sebelah kiri warna merah itu Olimpiade, yang sebelah kanan yang warna ungu tuh Paralimpiade. Exposure-nya beda jauh banget ya Wit ya. Iya, jauh di banget ya, jumlahnya berita itu sangat timpang, ada 2.575 untuk yang Olimpiade, sedangkan untuk Paralimpiade hanya ada 500. Bahkan influencer dan orang-orang yang dibicarakan atau tokoh yang dibicarakan tuh juga sangat jauh perbedaannya. Nah, tapi yang unik juga ternyata media-media yang berkontribusi itu juga berbeda, Wit. Di Olimpiade media yang berkontribusi itu ya media-media umum. Media kayak ada Kumparan, ada Tempo dan ada yang lainnya ya. Tapi untuk di Paralimpiade memang sih ada yang Kumparan juga, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan selain sedikit, ternyata ada media-media lokal daerah juga yang masuk. Jadi cuma media-media yang terbatas gitu, cuma di daerah kecil lah ya. Lebih kecil lagi sementara gitu. Yang Olimpiade itu media-medianya tuh yang lebih besar yang bisa dinikmati masyarakat betul. umum gitu. Salah satunya tuh ada Go Sumbar, ada Go Riau, itu yang malah masuk ke top 10-nya di media Paralimpiade. Nah, akibatnya grafik pemberitaan media daring selama acara kemarin sudah masuk ke pekan kegiatan olahraga paling bergengsi nih ya. Ada Olimpiade, ada Paralimpiade kan, dia sedunia. Tapi jadinya timpang banget karena memang ya sangat terlihat gitu di analisis mesin. Ya betul Bir. Oke, selain tadi kan media daring ya Bir ya. Nah, ini juga mengenai media televisi TV. Nah, terus habis itu di sini beberapa fakta atensi masyarakat bisa dilihat juga nih Bir. Jadi kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 media ya. Itu 4 itu televisi SCTV, Indosiar, TVRI, O Channel, terus video.com. Itu mereka menyiarkan Olimpiade 2020. Sementara untuk Paralimpiade hanya ada 3, yaitu O Channel, Champion TV, dan video.com
seperti itu. Tapi untungnya di Paralimpiade ini pemerintah Indonesia juga memberikan bonus yang sama untuk atletnya, baik atlet Olimpiade maupun Paralimpiade. Hal itu juga sama seperti pemerintah di Amerika dan Australia juga. Kepala daerah juga memberikan bonus yang sama. Tetapi coba influencer dan pengusaha, mereka memberikan bonus yang sama nggak nih? Kayak sebesar dan sebanyak atlet-atlet Olimpiade. Kita lihat nih ya Bir ya. Nah, untuk atlet-atlet Olimpiade, banyak pengusaha, influencer itu kayak memberikan hadiah-hadiah ya. Kayak ada Crazy Rich Malang yang memberikan 500 juta rupiah, ada Filosofi Kopi yang memberikan kopi gratis seumur hidup, terus Arif Muhammad, salah satu influencer yang memberikan gerai bakso Aci Akang kepada masing-masing satu gerai medali emasnya ya. Terus habis itu banyak deh yang diberiin tuh banyak banget kan. Tapi ke pemenang medali emas saja ya? Ada yang medali emas, ada yang medali seluruhnya, maksudnya nggak medali emas doang, tapi memang kebanyakan medali emas gitu. Tapi untuk Paralimpiade sejauh ini kita hanya melihat satu, yaitu Grab memberikan uang tunai dan gratis Grab Food selama 1 tahun kepada para peraih medali Paralimpiade. Di sini aja bahkan Airin Sukandar itu Grandmaster Catur itu bahkan bilang kayak, ayo dong kepada pengusaha dan para influencer, kalian juga memberikan atensi kepada atlet-atlet Paralimpiade sebesar atlet Olimpiade gitu kan. Jadi maksudnya biar sama perhatiannya. Betul, gitu ya Wit ya. Karena kan mereka juga berjuangnya sama gitu kan. Tadi kan contoh-contoh yang udah disebutin Widi itu contoh-contoh di Paralimpiade. Tapi memang sebenarnya di kegiatan sehari-hari di masyarakat pun masih banyak juga ambiguitas penyandang pada penyandang disabilitas. Di sini kita udah kategorin jadi 2 ya Wit ya. Yang pertama ada merampas hak penyandang disabilitas, dan yang kedua ada kegagalan fungsi pembangunan. Apa aja sih contohnya merampas hak penyandang disabilitas? Yang pertama itu mungkin seperti di gambar itu jelas pengguna motor tapi mereka menggunakan jalan setapak untuk penyandang disabilitas. Gitu. Memang itu kelihatannya sangat sepele ya Wit ya, kayak ya udah bisa dilewatin juga. Tapi kalau misalkan dilewatin terus sama kendaraan yang bermotor, lama-lama kan jalan setapak yang warnanya kuning itu yang ada geriginya itu untuk jadi tanda bagi mereka yang tidak bisa melihat gitu ya, lama-lama bisa jadi tipis gitu, bisa jadi rusak gitu loh, bisa jadi rata juga dan jadi nggak berfungsi lagi dong buat mereka. Mungkin contoh lain juga itu ada menduduki kursi penyandang disabilitas. Sering tuh ya kita temuin ya. Kalau teman-teman komuter lain pasti kayaknya ngerti deh, karena bangku disabilitas ada banyak Wit. Tapi kalau nama yang nggak ada orang yang dudukin, ya udah kita dudukin aja deh gitu kan. Iya benar-benar. Kemudian itu juga akan terjadi biasa di Transjakarta dan transportasi umum lainnya. Ada juga tentang parkir, kan udah ada area parkir bagi penyandang disabilitas. Cuman kadang-kadang kalau mallnya penuh ya udah mau nggak mau pakai aja lah gitu pakai kan. aja dulu. Bahkan itu kadang-kadang dibiarkan juga oleh penjaga parkir ya gitu. Pakai aja dulu. Padahal kan seharusnya nggak boleh ya Bir ya. Betul, seperti itu. Nah sedangkan yang kegagalan fungsi itu kriteria yang kedua. Ini juga paling unik sih, contoh di gambar ya Wit ya. Ada jalan setapak untuk mereka yang nggak bisa melihat, tapi sayangnya kenapa dibangun di situ, di tempat yang ada pohonnya gitu loh. Gitu. Dan maksudnya nggak ada kayak, bahkan kadang suka ada ini Bir, lubang gitu ya, maksudnya kan gimana ya? Lubang yang biasanya buat ambil serapan air gitu kan ya. Iya. Itu kan kalau pas lagi terbuka gitu, pas lagi jalan jatuh kan, orang ketabrak lah jatuh. Iya betul. Nah ini kita juga bingung nih, kita mesti gimana, padahal kan ini pasti lewat pengawasan pemerintah membangun ini. Kenapa nggak dicek lebih lanjut sih gitu kan, semoga agar fungsi dari jalan tersebut tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kemudian contoh-contoh lainnya mungkin tuh juga lift ya Wit ya. Lift itu kadang-kadang di jembatan penyeberangan suka nggak berfungsi dengan baik, atau lebih didominasi oleh kita masyarakat gitu. Bahkan kadang-kadang di liftnya itu yang harusnya sudah buat penyandang disabilitas nggak ada braille-nya ya. Itu kan juga sangat berguna banget bagi teman-teman penyandang seperti itu. Selain itu Wit, di sini juga ada data dari BPS yang menunjukkan bahwa pengangguran disabilitas berdasarkan usia dan jenis kelamin
Apalagi di tahun 2020 ini ya Wit ya, kita semuanya kaum berjuang kan. Betul. Tapi karena pandemi ya. Karena pandemi, teman-teman disabilitas itu sudah memperjuangkan secara lebih lah untuk diri mereka sendiri. Apalagi saat pandemi ini mereka akan lebih sulit lagi kan. Tapi ya itu dia yang terjadi, angkanya juga masih sangat tinggi gitu. Jadi terutama di usia produktif ya, tahun 25 sampai 59 tahun, dan laki-laki itu hampir ada 140.000 pengangguran penyandang disabilitas. Gimana nih Wit? Jadi mesti gimana nih orang-orang biar bisa lebih melek, dan ada solusi nggak Wit menurut kamu? Iya Bir, jadi kalau menurutku nih Bir, kenapa sih masih ada perbedaan gitu kan ya? Aku merasa perbedaan itu terjadi mungkin entah bisa dibilang budaya atau enggak, tapi ini kayak cara pikir masyarakat sedari dulu gitu kan. Jadi kayak masyarakat tuh tanpa sadar melakukan diskriminasi karena mereka tuh terlihat berkebutuhan khusus kan, orang-orang disabilitas tuh terlihat berkebutuhan khusus, terus dengan panggilan-panggilan kayak orang cacat lah, orang tidak mampu lah, itu kan menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat tuh masih belum bergeser gitu. Kita sebenarnya udah punya yang namanya UU disabilitas kan, itu ingin menggeser pemikiran mindset masyarakat, pemikiran masyarakat itu dari belas kasihan itu pengen digeser gitu biar menjadi bahwa disabilitas tuh berdaya juga gitu. Tapi betul mampu dan berdaya, cuman ini baru terjadi pada tataran hukum dan kementerian lembaga gitu. Ini belum terjadi pergeseran di masyarakat gitu kan. Seperti yang tadi kayak jalan-jalan untuk disabilitas, kayak jalan untuk tunanetra itu tiba-tiba ada pohon, itu kan berarti sebenarnya Pemda sendiri yang sebetulnya harusnya melek, maksudnya mereka sadar kan akan adanya UU disabilitas ini, tapi mereka sendiri masih jalannya masih ada pohonnya gitu kan. Betul. Nah itu aja orang-orang yang sebetulnya sadar dan harusnya tahu karena ada hukumnya dan lain-lain pun suka lupa gitu. Apalagi masyarakat sekitar yang nggak mengurusi itu gitu kan. Mereka suka lupa dan malah jadinya mendiskriminasi seperti itu. Jadi sebenarnya UU-nya tuh sudah ada Bir, kayak di tataran hukumnya sudah ada. Cuman karena ini pemikiran masyarakat dari berpuluh-puluh tahun lalu, beratus-ratus tahun lalu mungkin, ini jadinya susah kan, dihilangkan tuh susah gitu. Jadi ada beberapa solusi nih Bir menurutku ya. Kayak misalnya pertama, ketika kita berbicara mengenai pembangunan atau usaha, apakah disabilitas itu sudah terrepresentasikan atau belum? Itu kita harus kayak mancep banget di kepala gitu nggak sih Bir? Jadi maksud kamu kita buka juga peluang bagi mereka gitu? Betul. Jadi ketika misalnya kita ada pekerjaan gitu ya Bir ya, kita harus mikir ini apa sih namanya, disabilitas sudah terrepresentasikan belum dalam pekerjaan ini? Bahkan komunitas juga ya Wit ya? Betul, komunitasnya juga gitu. Misalnya kayak tadi membangun jalan gitu, untuk disabilitasnya sudah ada belum? Seperti itu. Untuk di transportasi umumnya sudah ada belum untuk khusus disabilitasnya? Kalau zaman sekarang kan hampir setiap webinar tuh udah ada. Oh iya, penerjemah ya. Penerjemahnya. Betul. Nah itu seperti hal-hal seperti itu tuh harus mulai dibiasakan kayak gitu, harus mulai dipikirkan bahwa ketika melakukan jadi sesuatu, semua bisa menerima manfaat yang sama. Betul. Jadi ketika melakukan sesuatu kayak dipikirkan kayak ini disabilitas gimana nih gitu. Misalnya hal-hal kecil, misalnya kita ngadain raker atau apalah, itu jangan banyak yang tangga. Itu kan misalnya disabilitasnya, misalnya kita punya teman disabilitas, kayak nggak mungkin kan naikin tangga sebanyak itu, seperti itu, kayak gitu. Hal-hal kecil-kecil seperti itu juga kita pikirkan lah ya. Terus yang kedua, menurutku bukan hanya pemerintah nih, kan pemerintah udah punya UU-nya, udah punya hukumnya kan, dan mereka ngelakuin itu, dan itu baru kayak di kementerian lembaga doang nih terjadinya. Orang muda seperti kita ini juga, kita harus ikut berperan untuk menghilangkan diskriminasi ini nih Bir gitu. Salah satunya ya seperti tadi, kita juga menanamkan mindset bahwa ini pembangunan atau usaha yang kita lakukan itu sudah ada terrepresentasikan kah disabilitasnya. Misalnya kita buat usaha, kita buat kuota sendiri kayak berapa orang, berapa persen dari usaha kita, misalnya 30%, 20% tuh harus ada disabilitas gitu. Jadi kita juga dan mereka sebenarnya mampu, sangat mampu gitu kan.
cuman kadang kita kayak ngerasa aduh kasihan gitu. Enggak, mereka bisa gitu, asal dikasih kesempatan. Cuman masalahnya saat ini orang-orang tuh nggak memberikan kesempatan itu gitu. Jadi kita yang orang muda memang harus dimulai dari diri sendiri, dan orang muda kita nih yang muda ini kita juga harus kayak memberikan kesempatan juga kan, misalnya kepada teman kita yang kita tahu disabilitas, oh yuk mereka bisanya apa di mana gitu, yuk ini yuk kita buat kayak gitu kan Bir. Iya benar banget Wit. Jadi kayaknya itu ya udah kita wrap semua. Semoga orang-orang muda di luar sana bisa lebih melek juga, bisa lebih aware ya Wit ya, untuk membuka kesempatan dan berbagi kesempatan itu ke teman-teman penyandang disabilitas. Betul.